Selamat datang di video tutorial praktik bab 2 mata kuliah Digital Technologies for Accounting untuk topik pengenalan Power Query. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di Hebat, teman-teman bisa search yang TM5 atau 45 dan teman-teman bisa mendownload di sini, klik materi minggu kelima di sini ya. Dan di sini sudah ada chapter 2 sampel, silahkan untuk mendownload Excel ini dan juga teman-teman memerlukan untuk download referensi bukunya. Seperti itu. Nah, bila mana sudah, rekan-rekan bisa membuka Excel yang kosong seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa membuka modul yang tadi sudah dibuka ya. Oke. Nah, untuk modulnya, rekan-rekan bisa ke daftar isi lalu langsung lompat saja ke bab 2, pengenalan tentang query. Oke. Nah, terkait pengenalan query, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Dan rekan-rekan tinggal mengikuti saja sebenarnya. Mari kita coba praktikan. Nah, yang pertama adalah bisa diklik data, get data, lalu from file, lalu from Excel workbook. Jadi query sebagaimana sudah ada di video yang pertama untuk pengenalan query itu tentang apa dan fitur-fiturnya. Jadi saat ini kita yang praktiknya. Oke, untuk filenya saya ada di dataset dan untuk chapter 2 samples. Oke. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini untuk query-nya. Nah, rekan-rekan bisa klik yang customer, lalu rekan-rekan bisa transform data. Nah, tampilannya seharusnya tadi seperti ini. Nah, yang seperti ini dan lalu mengklik transform data. Nah, di sini nanti akan tampil muncul seperti ini, rekan. Jadi kurang lebih sama ya, seperti itu. Nah, ini bisa di-refresh. Oke. Nah, lalu rekan-rekan bisa menggunakan first row as header seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa klik di sini di pojok kiri atas ini ya. Lalu rekan-rekan bisa use first row as header. Nah, ini membuat nanti baris pertama itu menjadi baris judulnya seperti itu. Nah, jika sudah mengikuti dari panduan modul, kita perlu mengganti dari customer ID yang kode tipe isiannya adalah ABC123 yang merupakan bisa berupa teks maupun numerik seperti itu. Tapi di sini kita mau klasifikasikan sebagai teks seperti itu. Mohon maaf, bukan diklik ini, klik kirinya, tapi klik kanan customer ID dan rekan-rekan bisa change type, lalu diganti dengan teks seperti itu, sebagaimana yang ada di modul. Sehingga nanti akan berubah menjadi ABC seperti itu. Nah, jika sudah, maka rekan-rekan tinggal close and load seperti itu. Jangan mengklik yang atasnya, tapi close dan load seperti itu. Klik, lalu close and load to seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita perlu melakukan beberapa hal. Sebagaimana di model, yaitu mengklik only create connection, add this data to data model, lalu OK. Seperti itu. Lalu akan muncul customer dan pastikan 102 rows loaded seperti tampilan di modul. Nah, kita melakukan satu persatu. Oke, ini only create connection, add this data, lalu oke. Dan kita coba cek di Excel-nya. Oke, ini masih loading. Nah, di sini 102 rows loaded. Oke, sama seperti yang di modul. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan merge queries. Tapi untuk melakukan merge queries, kita perlu melakukan import pada invoice detail dan invoice header. Cara yang sama dilakukan, jadi rekan-rekan bisa men-skip video ini secara sekilas gitu ya, karena saya akan mempraktikkan untuk mengulang saja, tapi untuk sheet yang lainnya, bukan hanya sheet yang customer tadi. Oke, sheet kedua adalah tentang invoice detail, saya melakukan transform data, lalu di sini muncul tampilannya sama seperti yang tadi, dan rekan-rekan jangan lupa untuk melakukan use first row as header, lalu rekan-rekan bisa close and load, sama seperti tadi, dan pastikan only create connection and add this data to data model. Nah, invoice data detail sudah masuk, tinggal satu sheet lagi.
yaitu invoice header. Oke, sama tampilannya, jangan lupa untuk first row as header, seperti itu, karena untuk memastikan judulnya tepat gitu ya. Nah, lalu bisa close and load to, dan pas. Oke, mohon maaf, ini only create connection and data model. Oke, nanti seharusnya ada customer 102 rows load, invoice detail ada 603, dan invoice header ada 562. Kita coba cek, dan ternyata memang hasilnya sama. Nah, kalau sudah, kita baru melakukan yang langkah berikutnya, yaitu melakukan merge, di mana di ini ada 3 sheet gitu ya, tiga query yang tergabung dalam satu, dan kita mencoba untuk menggabungkannya. Bagaimana caranya? Kita coba invoice header ini, kita coba klik kanan, lalu kita klik edit. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, seperti yang tadi gitu ya. Kembali ke page yang tadi, dan rekan-rekan bisa melakukan pilih, yaitu merge queries, tapi jangan langsung di merge query-nya, pilih yang icon drop down bawah kanan, karena bisa merge query as new, betul. Merge queries as new. Diklik saja. Oke, kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti yang di modul ya. Rekan-rekan bisa klik yang customer ID di sini sehingga terblok. Rekan-rekan yang bawah bisa klik yang customer, lalu customer ID di blok. Nah, pastikan muncul kalimat ini. The selection match 561 of 562 rows from the first table. Dan ini sama seperti yang ada di modul. Kalau sudah di OK, maka akan muncul queries baru yang bernama merge 1. Merge 1 adalah merupakan gabungan dari invoice header dengan query customer. Jika rekan-rekan lihat di sini, maka tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Dan jika kolom query dari customer ingin ditampilkan, karena ini merupakan dari query customer ya, ini tinggal diklik ini saja. Nanti maka kita akan bisa memilih apa saja yang dikeluarkan gitu ya, ditampilkan maksud saya. Nanti di sini bisa diklik semuanya dan terpilih seperti ini. Seperti itu. Oke, lalu jika sudah, itu cara melakukan merge gitu ya, menjadi satu. Tapi melakukan merge bisa menggunakan cara ini ataupun cara yang kedua. Semisal saya lakukan delete gitu ya, di merge satu ini. Yes, delete. Dan saya akan membuat ini. Saya akan close ini. Tadi melalui edit ya, fitur edit, dan kita bisa sebenarnya fitur yang lain. Tapi langkah pertama untuk menghubungkan dua queries tersebut gitu ya, atau lebih, nah kita sebenarnya bisa melakukan data model namanya, seperti itu. Nah, bagaimana data model? Jadi pertama-tama kita harus menghidupkan dulu fiturnya, yaitu file, option, lalu rekan-rekan bisa pilih yang add-ins gitu ya. Oke, add-ins, lalu manage Excel add-ins ini, pilih yang com add-ins. Oke, com add-ins, betul. Com add-ins, lalu bisa go, seperti itu. Lalu pastikan rekan-rekan sudah mengklik cek untuk Microsoft Power Pivot for Excel. Seperti itu, lalu teman-teman bisa oke. Nah, jika sudah, maka rekan-rekan siap untuk melakukan merge menggunakan data model, di mana ini sebenarnya lebih fokusnya ke visualisasinya gitu ya. Pastikan nanti teman-teman muncul menu baru yang namanya Power Pivot, seperti itu. Nah, Power Pivot, rekan-rekan bisa klik Manage, dan rekan-rekan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa mengklik diagram view, seperti itu. Lalu rekan-rekan akan muncul tiga queries yang sudah di-mention ya. Ini coba saya full screen kan. Nah, seperti ini. Rekan, sebagaimana ini muncul di dalam tampilan di modul. Kita coba klik and drag dari customer ID, dari sheet invoice header menjadi customer ID di query atau sheet customer gitu ya. Di klik and drop ke sini. Lalu kita juga mencoba mengkaitkan invoice number yang di invoice header ke invoice number yang ada di invoice detail, seperti itu. Ini untuk menghubungkan
3 query ini. Jadi kalau pakai manual, rekan-rekan sebenarnya menghubungkan bisa pakai fitur VLOOKUP sebagaimana kita sudah pelajari, atau kalau pakai query, rekan-rekan bisa pakai fitur merge yang awal tadi, merge query, ataupun pakai data model seperti ini. Nah, lalu rekan-rekan juga bisa menggunakan data model ini dengan Power Pivot atau Pivot Table seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi rekan-rekan di sini saya coba close terlebih dahulu. Oke, saya kembali ke sini dan saya coba untuk insert, lalu melakukan pivot table seperti itu. Oke, oh mohon maaf, bukan di sini menunya. Oke, ya, mohon maaf, menunya memang betul di sini, tapi ini page ini tabelnya kebalik gitu ya, gambarnya. Seharusnya gambar ini dulu, oke, gambar 32 baru ke gambar 31 seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bisa insert pivot table, tapi jangan diklik yang ikonnya, klik yang drop down lalu from data model, karena kita sudah menyusun data modelnya. Bisa di oke seperti itu. Lah nanti pivot table-nya berada di sini gitu ya. Bisa mulai dari A1 juga sebenarnya, ini tinggal menggeser saja sampingnya gitu ya. Nah, rekan-rekan kalau di sini bisa fokusnya untuk jika memang ini di-expand semua, maka tampilannya akan bisa jauh ke bawah seperti ini. Tapi kita lihat coba di sini apa saja yang diklik, ternyata country dari customer. Oke, country dan country-nya dimasukkan ke rows kalau tidak salah. Oke, terus dan yang kelima quantity dari invoice detail seperti itu. Kita coba cek invoice details quantity ke value kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Oke, sum of quantity seperti itu. Di sini masih count of quantity. Sebagaimana rekan-rekan belajar pivot langsung juga di sini gitu ya. Jadi pivot itu sebagaimana menampilkan ini fitur-fitur yang ada di sini seperti data rekapannya. Nah, rekan-rekan bisa value field setting dan rekan-rekan bisa klik sum. Nah, perbedaannya adalah jika di modul tidak ada error seperti ini. Kenapa error seperti ini? Karena memang ternyata quantity ini dianggap teks oleh pivotnya. Nah, berarti masalahnya di mana? Masalahnya adalah di invoice details yang tadi datanya. Kita coba klik edit. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat quantity sini, bisa diklik kanan dan change type dulu menjadi whole number untuk memastikan ini dibaca sebagai angka. Lalu rekan-rekan bisa close and load lagi, seperti itu langsung saja kalau close and load ini, karena ini sebelumnya sudah di-save. Nah, maka rekan-rekan ini akan mencoba men-saving. Nah, teman-teman kan bisa lihat ini waiting for order data queries gitu ya. Nah, count of quantity sekarang kita coba cek, harusnya bisa menggunakan sum. Nah, seperti ini rekan tampilannya. Nah, tapi belum selesai. Kenapa? Karena kita memasukkan invoice header di invoice date year gitu ya, di invoice date-nya. Oke, kita masukkan invoice header ke kolom, tapi kita lihat di sini ada invoice date sebagai 6 kolom. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, ternyata tampilannya beda dengan yang ada di sini. Plus di sini ada tulisannya invoice date year, tapi di sini hanya ada invoice date. Kenapa? Karena sekali lagi data terkait invoice date di invoice header itu masih terbaca ABC ataupun 123 yang tadi. Kita perlu mengeditnya menjadi tipe tanggal seperti itu ya. Oke, kita klik edit yang tadi lah invoice date ini tinggal diklik kanan, change type menjadi date gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal close. Oke, sorry, cancel. Jangan lupa di close and load dulu. Seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan di sini invoice date-nya pasti akan berubah. Nah, di-update lagi. Sekarang kita coba hide, sorry. Hide dan tampilkan. Nah, invoice date coba kita buang dulu. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang coba masukkan. Nah, pada saat memasukkan, pasti otomatis akan dimasukkan year, quarter, dan invoice date seperti itu ya. Sedangkan yang di sini yang dimasukkan hanya invoice date year saja.
Maka dari itu yang invoice quarter di click and drag, dibuang saja ke sini, dan yang month juga dibuang, yang invoice date saja dibuang. Seperti itulah. Maka tampilannya akan sama persis yang ada di modul. Begitu rekan-rekan ya, untuk melakukan ini pivot, yaitu merangkum data. Berarti dari sini kita dapat baca, oh dari penjualan yang ada di Australia, yang ada di country masing-masing ini ya, country, ternyata penjualannya segini dan itu dibagi per tahun. Seperti itu, rekan-rekan. Oke, kita sudah sampai di ujung penghujung dari video ini, yaitu langkah terakhir men-save file ini. Oke, karena nanti pada saat ujian, maka rekan-rekan juga perlu tahu bagaimana cara men-save-nya. Jika rekan-rekan melakukan save secara manual, maka tidak akan tersave datanya. Kenapa? Karena data yang ada di customer invoice detail itu berasal dari Excel customer tadi, Excel yang berbeda di sini gitu kan ya. Karena tadi only create connection, bukan datanya dipindah di sini. Oleh karena itu perlu rekan-rekan memindah datanya ke sini. Bagaimana caranya? Jadi yang masing-masing dari query ini rekan-rekan bisa klik kanan lalu load to. Oke, sebagaimana ada di modul, saya scroll dulu ke bawah. Yang ada di modul, lihat gambar 35. Klik kanan, load to. Kita coba ganti table seperti itu. Existing ininya kita bisa coba cek sheet 1 gitu ya. Oke, bisa di copy di sheet 1 sebenarnya. Atau new worksheet saja tidak masalah gitu ya, kita coba beda dari biar nanti ada tiap sheetnya. Di oke saja, nanti akan muncul si customer seperti itu dan datanya akan tercopy di sini. Nah, pastikan setiap ini kita menggunakan ini memastikan semuanya ada di sini untuk seluruh sumber datanya dipindah juga ke sini seperti itu. Hal ini untuk memastikan saat rekan-rekan nanti mengumpulkan file ujian seperti itu, rekan-rekan cukup hanya mengumpulkan satu kali ini saja. Nah, kalau sudah, rekan-rekan bisa melakukan save seperti biasa, dan save, lalu misalkan katakanlah saya save di terus save di download. Oke, let's say katakanlah teknis uji coba chapter 2. Saya oke. Nah, nanti di sini berarti rekan-rekan sudah bisa melakukan ini dengan vaksin. Demikian video ini disusun, ya. Semoga membantu. Sampai jumpa di video lainnya.